Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID ini. Nah, pada video ini kita coba membahas soal uji kom penyuluh pertanian. Biasanya saya buat itu cuma soalnya saja, tapi di sini saya coba ingin langsung membahas soalnya karena ada beberapa yang request juga untuk langsung memberikan kunci jawaban atau membahasnya. Oke, kita lanjut di soal yang pertama. Di sini ditanyakan yaitu yang berikut ini merupakan unsur pengikat poktan, kecuali berarti yang tidak termasuk dari unsur pengikat poktan. Di antara 5 opsi ini ada satu yang tidak termasuk. Nah, teman-teman coba lihat jawabannya apa. Nanti saya akan kasih jawabannya beserta pembahasan untuk kunci jawabannya yang benar. Nah, di sini ada poin A, motivasi dari tokoh masyarakat dalam menjunjung program yang telah ditetapkan. Kemudian B, pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Harusnya ini bersama. Kemudian saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Dan E itu kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota. Nah, jadi di sini teman-teman, jawaban yang benar yang tidak termasuk atau yang bukan unsur dari pengikat poktan yaitu pada opsi C, yaitu saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Nah, opsi C ini sebenarnya masuk apa? Sehingga dia tidak masuk dari unsur pengikat poktan. Kita lihat untuk kunci jawabannya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat untuk referensinya itu di Permentan nomor 67 tahun 2018 tentang kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan petani, saya sudah lupa. Tapi di Permentan nomor 67 tahun 2018. Nah, di sini disebutkan bahwa unsur pengikat poktan itu teman-teman ada 5. Nah, kita sesuaikan dengan opsi pada soal tadi. Yang pertama itu kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Nah, di sini memang tidak ada karena saya ganti opsinya itu dengan yang salah di sini, yaitu saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Nah, untuk opsi yang benar di sini salah satunya itu kawasan usaha tani. Ini unsur pengikat poktannya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Kemudian B, kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar anggota. Nah, ini dia masuk di opsi E ya teman-teman, pada soal di opsi E. Kemudian B ini kader yang mampu menggerakkan, kita lihat di soal itu dia masuk di opsi D, dan ini yang merupakan unsur pengikat poktan. Kemudian pembagian tugas ini masuk di opsi B, dan yang terakhir itu ada motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Ini masuknya di opsi A. Nah, jadi yang tidak termasuk dari unsur pengikat poktan di sini yaitu C. Nah, C ini sebenarnya dia masuk di ciri-ciri poktan. Nah, ciri-ciri poktan itu teman-teman ada 3. Ini yang pertama saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Nah, opsi A ini saya nggak masukkan pada soal di opsi C yang bukan merupakan unsur pengikat poktan, karena ini merupakan bagian dari ciri-ciri poktan itu sendiri. Teman-teman silahkan dipelajari apa yang saja yang termasuk dari unsur pengikat poktan dan ciri-ciri poktan. Unsur pengikat poktan itu ada 5 teman-teman, ini poin-poinnya. Dan untuk ciri-ciri poktan itu ada 3. Salah satunya itu saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Kemudian ciri poktan yang kedua yaitu mempunyai pandangan dan kepemimpinan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Kemudian yang C itu memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, kawasan atau hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, kemudian budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. Nah, ini merupakan ciri-ciri poktan. Jadi kita kembali lagi ke soalnya, yang tidak termasuk atau yang
berikut unsur pengikat poktan atau yang tidak termasuk dari unsur pengikat poktan itu ada pada poin C, karena poin C ini merupakan bagian dari ciri-ciri poktan. Nah, teman-teman, kita lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, yang bukan fungsi dari gap poktan. Teman-teman harus ingat di sini yang ditanyakan adalah gap poktannya bukan poktan, karena ada juga fungsi poktan. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, A itu sebagai unit kelas belajar, kemudian B unit usaha tani atau produksi, C unit usaha pengolahan, D unit usaha pemasaran, dan E itu unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Nah, yang tidak termasuk atau yang bukan dari fungsi poktan di sini yaitu ada pada opsi A, teman-teman. Ini bukan bagian dari fungsi gap poktan. Nah, yang 4 ini sudah otomatis masuk di fungsi gap poktan. Lalu opsi A ini dia sebenarnya apa? Nah, kita lihat lagi di kunci jawabannya. Nah, di sini saya sudah ringkas teman-teman dari Permentan nomor 67 tahun 2018 juga, yang merupakan fungsi dari gap poktan itu ada 5, teman-teman. Nah, yang pada poin 2, 3, 4, dan 5 itu saya sudah masukkan di soal, yaitu unit usaha tani, kemudian unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro. Ini poin 1 sampai B, C, dan D. B, C, D, E itu sudah betul, ini adalah merupakan bagian dari fungsi gap poktan. Nah, yang bukan di sini adalah unit kelas belajar. Jadi fungsi gap poktan itu ada 5, teman-teman. Di sini yang tidak saya masukkan di opsi yaitu sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Ya, teman-teman lihat fungsi gap poktan itu sendiri ada 5. Nah, di opsi A itu saya masukkan fungsi dari poktan karena dia bukan merupakan fungsi dari gap poktan, yaitu sebagai unit kelas belajar. Tapi sebenarnya di sini tidak pakai unit untuk fungsi poktannya, hanya kelas belajar saja karena saya menyeragamkan saja opsi untuk opsi A ini dengan opsi yang lain. Nah, ini masuk sebagai fungsi dari poktan, yaitu sebagai kelas belajar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara fungsi poktan dan gap poktan. Fungsi gap poktan itu ada 5, teman-teman. Dia sebagai unit-unit. Kemudian fungsi poktan itu salah satunya adalah sebagai kelas belajar. Kemudian yang kedua wahana kerjasama. Dan ketiga yaitu wahana produksi. Nah, secara umum mungkin teman-teman untuk mempermudah bisa membedakan antara fungsi poktan dan gap poktan itu bahwa fungsi poktan, ini menurut saya pribadi, ini masih berhubungan dengan perubahan perilaku dari pelaku utama, yaitu sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Karena fungsi poktan untuk kelas belajar sebagai wahana kerjasama, sedangkan untuk fungsi gap poktan ini dia lebih mengarah kepada yang berhubungan dengan usaha dari suatu gap poktan atau suatu poktan. Jadi masih berhubungan dengan unit usaha, kemudian semua berhubungan dengan usaha. Karena gap poktan ini kan lebih mengarah kepada peningkatan usaha-usaha. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, yang merupakan bagian dari fungsi poktan dan fungsi gap poktan, dan fungsi poktan itu sendiri seperti apa. Oke, jadi jawabannya di sini A ya, teman-teman. Karena itu merupakan fungsi dari poktan. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Sasaran sistem kerja laku susi meliputi apa saja? Nah, laku susi di sini yang itu latihan kunjungan dan supervisi. Nah, yang bukan yang merupakan sasaran sistem kerja laku susi di antara poin ini yaitu apa saja? Apakah petani, kemudian petani dan penyelenggara penyuluhan, pemangku kepentingan lain di pusat, provinsi dan kabupaten kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Kemudian yang C yaitu apakah penyuluh pertanian dan penyelenggara penyuluhan dan lain-lainnya.
Kemudian D itu apakah hanya penyelenggara penyuluhan, pemangku kepentingan lain dan lain-lain. Dan E itu petani dan pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, sudah ada 5 opsi. Kita kasih saja jawabannya langsung. Jadi yang benar, yang merupakan sistem kerja laku susi, yaitu ada di poin C ya teman-teman, yaitu penyuluh pertanian, penyelenggara penyuluhan, pemangku kepentingan lain di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Nah, yang ini opsi A bukan, kemudian B juga bukan, C benar, D juga bukan, E juga bukan. Nah, kita lihat kunci jawabannya. Jadi yang merupakan sasaran sistem kerja laku susi yaitu, ini teman-teman, sistem kerja laku susi, sasaran sistem kerja laku susi itu meliputi ada 2. Yang pertama penyuluh pertanian dan yang kedua adalah penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lain di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Jadi teman-teman ingat lagi, berkaitan dengan sistem kerja laku susi itu sasaran dari sistem kerja laku susi itu hanya 2 ya teman-teman, penyuluh pertanian dan penyelenggara. Nah, kenapa petani dan pelaku usaha ini bukan merupakan dari sistem kerja laku susi? Karena mereka merupakan sasaran dari kegiatan penyuluhan, yaitu peningkatan kesejahteraan atau perubahan perilaku petani dan pelaku usaha. Nah, karena sistem kerja latihan kunjungan dan supervisi ini dia lebih mengarah kepada penyuluh sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan, dan yang kedua itu penyelenggara penyuluhan. Dalam hal ini pengusaha, kemudian pelaksana juga termasuk pemangku kepentingan atau orang-orang yang memiliki kepentingan di bidang penyuluhan ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Jadi yang berkaitan dengan sasaran sistem kerja laku susi yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penyuluh pertanian itu sendiri sebagai pelaksana, dan yang kedua adalah penyelenggara penyuluhan, pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa atau kelurahan. Jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Lanjut lagi di soal berikutnya. Yang 4, yang bukan tujuan dari sistem kerja laku susi. Yang soal yang sebelumnya tadi itu membahas tentang sasaran kerja, dan yang ini menanyakan tentang tujuan dari sistem kerja latihan kunjungan dan supervisi itu apa saja. Dan di sini ada 4 opsi saja teman-teman. Memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan lain-lain, kemudian menetapkan prosedur operasional pelaksanaan sistem kerja laku susi. C, meningkatkan kinerja penyuluh pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan, dan yang D itu peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian. Oke, kita lihat saja langsung jawabannya di sini. Yang benar yaitu yang bukan. Yang bukan berarti di antara 4 ini 1 itu tidak termasuk dari tujuan sistem kerja laku susi itu sendiri, yaitu ada pada poin D. Nah, poin D ini bukan termasuk dari sistem kerja laku susi. Jadi berarti sistem kerja laku susi itu memiliki tujuannya ada 3, yaitu di poin A, B, dan C. Kita lihat langsung di kunci jawabannya. Nah, ini tujuan. Nah, sistem kerja laku susi itu bertujuan untuk, yang pertama itu ada di opsi A, kemudian yang kedua memberikan acuan tadi di opsi A, kemudian yang kedua menetapkan prosedur operasional. Ini bagian dari tujuan kerja laku susi. Kemudian opsi di poin ketiga ini meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, itu ada di opsi C. Jadi poin A, B, dan C ini merupakan tujuan dari sistem kerja laku susi. Nah,
Untuk poin D ini tidak termasuk karena dia masuk sebagai strategi dari pemantapan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung sistem kerja khusus, yaitu dia ada di poin paling terakhir, yaitu poin ke-6, yaitu peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian. Jadi teman-teman bisa lihat di opsi D ini dia tidak termasuk karena dia merupakan bagian dari strategi yang menunjang kegiatan kerja sistem kerja khusus itu sendiri. Jadi ya, untuk strategi itu sendiri teman-teman ada 6 poin. Teman-teman bisa baca langsung atau bisa lihat langsung di sumbernya di Permentan nomor 67 tahun 2018. Ada 6 poin untuk strategi dalam mendukung sistem kerja khusus, yaitu peningkatan strategi sinergitas penyelenggaraan penyuluhan, kemudian penguatan satuan kerja, pemberdayaan penyuluhan pertanian PNS swadaya dan swasta, pemberdayaan kelembagaan petani, dan lain-lain, pengembangan dan penyebaran informasi atau materi penyuluhan pertanian, dan yang ke-6 yaitu ada di opsi D tadi, peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian. Oke teman-teman, jadi kita kunci jawabannya untuk nomor 4 yaitu D ya, karena ini bukan merupakan dari strategi dari tujuan sistem kerja khusus. Ini masuk di strategi. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum adalah, ini berarti yang ditanyakan adalah definisi. Ini adalah definisi dari apa? Nah, poin A, apakah gabungan kelompok tani atau gapoktan? Kemudian B itu asosiasi komoditas pertanian, C Dewan Komoditas Pertanian, dan D kelembagaan ekonomi petani, atau E yaitu kelompok usaha tani. Teman-teman lihat lagi definisi ini, itu berhubungan dengan apa sebenarnya. Oke, kita langsung saja di jawabannya. Di jawabannya yang benar yaitu adalah D ya teman-teman, yaitu kelembagaan ekonomi petani atau biasa kita sebut dengan KEP. Ini merupakan definisi dari KEP itu sendiri, yaitu KEP merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk. Teman-teman ingat, yang dibentuk dari, oleh, dari, dan untuk petani, guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Itu adalah definisi dari kelembagaan ekonomi petani. Nah, untuk definisi dari 4 opsi lainnya kita bisa lihat di kunci jawabannya. Nah, ini tadi yang jawaban yang benar, kelembagaan ekonomi petani, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani. Ini jawaban yang benar. Nah, untuk opsi A itu gabungan kelompok tani, teman-teman bisa lihat di sini definisinya, yaitu kumpulan beberapa kelompok tani. Ya, namanya saja gabungan poktan atau kelompok tani, itu berarti dia merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kemudian ada di D tadi, di CB asosiasi komoditas pertanian, itu merupakan ini kumpulan dari petani, kelompok tani atau gapoktan. Jadi dia lebih cakupannya lebih luas untuk komoditas. Asosiasi komoditas pertanian ini dia mencakup dari petani, kemudian kelompok tani, bahkan gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Nah, itu merupakan definisi dari asosiasi komoditas pertanian. Kemudian di opsi yang D, Dewan Komoditas Pertanian, itu definisinya. Ini Dewan Komoditas Pertanian Nasional, yaitu satu lembaga
yang beranggotakan asosiasi komunitas pertanian. Berarti ini cakupannya lebih luas lagi, yaitu sudah mencakup anggotanya adalah dari asosiasi komunitas pertanian tadi. Nah, yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani juga. Jadi mirip-mirip tujuannya, sama saja sebenarnya tujuannya dari gapoktan itu untuk memperjuangkan kepentingan atau kesejahteraan petani. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk opsi E ini sebenarnya tidak ada di kunci jawaban, karena ini opsi yang saya buat sendiri. Kelompok usaha tani yang ada itu cuma kelompok tani. Nah, oke teman-teman, jadi jawaban yang benar di sini yaitu definisinya adalah ini KEP atau Kelembagaan Ekonomi Petani, poin D. Nah, kurang lebih untuk sementara seperti itu dulu teman-teman soal dan pembahasannya. Nanti akan kita buat lagi untuk soal-soal berikutnya, dan saya sangat berharap teman-teman bisa mencari atau belajar juga dari referensi yang lain, karena saya membuat video ini hanya untuk membantu teman-teman yang ingin tes Ujikom. Tidak semata-mata video yang saya buat akan menjadi soal nanti pada saat tes, tapi ini mudah-mudahan berharap juga bisa membantu teman-teman sesuai kebutuhannya nanti. Masih banyak referensi-referensi yang bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran, mulai dari Permentan atau Permenpan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dan kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.